إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Setelah dakwah yang disampaikan oleh Nabi Allah Nuh alaihissalam kepada kaumnya, begitu artinya dakwahnya ini terus menerus. Inni da'utu qaumi layla wa nahara. Ya. Di dalam surah Nuh nanti kita baca ya, bagaimana dakwah Nabi Allah Nuh ya, siang dan malam beliau berdakwah. Ya, begitu lama berdakwah. Akhirnya rupanya orang-orang musyrik dari kaumnya ini mengatakan mereka bosan rupanya dengan dakwahnya Nabi Nuh ini. Kemudian mereka mengatakan, qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Mereka kemudian mengatakan, wahai Nuh, kamu telah banyak berdebat dengan kami. Ya. Fa aktsarta jidalana. Kamu telah berdebat dengan kami dan kamu terus menerus berdebat. Artinya fa aktsarta jidalana. Kamu banyak sekali ya, berdebat dengan kami. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Oleh karena itu, ya, datangkanlah kepada kami apa yang kamu janjikan kepada kami jika kamu itu benar di dalam dakwahmu itu, di dalam klaim kamu bahwasanya kamu ini seorang rasul. Jadi ya, mereka nantangin gitu. Nantangin kepada Nabi Nuh, kalau benar apa yang kamu dakwahkan ini, silakan datangkan kepadaku apa yang kamu janjikan. Itu bagaimana kalau ya menjanjikan maksudnya kalau kalian ingkar nanti kalian akan terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang mereka ajukan tantangan kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Fa'ti bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Datangkanlah apa yang kamu janjikan jika kamu itu termasuk orang-orang yang jujur, yang benar di dalam dakwah kamu. Ini persis seperti apa yang diucapkan oleh kufar Quraisy kepada Nabi. Ya, ketika Nabi SAW berdakwah kepada mereka. Ya, mereka pun mengatakan hal yang seperti itu. Ya, mereka mengatakan yaitu datangkanlah ya, fa'amtir alaina
hijaratan minas sama, ya. Mereka meminta seperti itu. Ya, artinya kalau apa yang kamu dakwahkan ini adalah sesuatu kebenaran, ya. Mereka tantang, wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqa min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'i aw i'tina bi'adzabin alim. Ini apa kekurang ajaran bagaimana mereka sudah tidak mau arti menerima dakwahnya Nabi, tapi mereka malah nantangkan. Ingatlah tatkala ketika mereka mengatakan, Allahumma in kana hadza huwal haqqa mindik. Ya Allah, kalau ini adalah merupakan kebenaran dari sisi kamu, ya, di mana kami menentangnya, fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Maka turunkanlah hujan batu dari langit. Awi'tina bi'adzabin alim, atau datangkanlah kami dengan, ya, azab yang pedih. Ya. Jadi ini kekurang ajaran, ya, dan kesombongan, keangkuhan seperti itu. Tapi jawaban Nabi, ya, tentu tidak demikian. Nabi tidak ingin mereka itu diazab. Ya. Begitu juga di sini, kalau di sini Nabi Allah Nuh, ya, dengan sabar mengatakan qala innama ya'tikum bihillah insya'a wa ma antum bimu'jizin. Sungguhnya, ya, yang bisa mendatangkan azab tersebut, ya, adalah Allah. Insya'a, kalau Allah menghendaki. Wa ma antum bimu'jizin, dan kalian tentunya ketika datang azab tersebut bimu'jizin, kalian nggak bisa kabur, nggak bisa menghindar. Arti dari kata ajaza yu'jizu itu artinya mengalahkan, melemahkan, ya. Ajuz kan biasanya orang sudah lemah, udah tua gitu ya. Jadi ajaza artinya melemahkan. Maksudnya apa? Kalau datang adabnya, kalian nggak bisa mengalahkan adab tersebut. Ya, sering juga diartikan, artinya kalau sudah datang adab tersebut, kalian nggak bisa kabur dari adab tersebut, nggak bisa menghindar dari adab tersebut. Itu makna wama antum bimu'jizin, seperti itu. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu ayyughwiyakum. Nasihatku juga tidak akan bermanfaat kepada kalian. Ya. In aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu ayyughwiyakum. Jika aku ingin menasihati kalian, ya, tapi kalau Allah berkehendak lain, ya, Allah ingin untuk menyesatkan sekalian. Ini, ya, ketika membaca ayat seperti ini, jangan kita anggap bahwasanya Allah itu menyesatkan, ya, orang semena-mena, tidak. Ya, ketika kita baca ayat seperti ini, ya, in kana Allahu yuridu ayyughwiyakum, ketika Allah ingin menyimpangkan kalian, menyesatkan kalian, ya, tentunya ini bukan semena-mena, ya, secara zalim Allah Subhanahu wa taala menyesatkan seorang, tapi di sana pasti ada sebab-sebabnya. Ya, yudhillu may yasha, yahdi may yasha, wa yudhillu may yasha. Allah memberikan hidayah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, menyesatkan juga sesuai dengan kehendak Allah. Tapi Allah sebutkan wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan oleh Allah adalah mereka-mereka yang memang sudah fasik, sudah menyimpang, ya, sudah berlumuran dosa. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan sebab akibat. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapkan hukum sebab akibat di alam ini. Ketika mereka melaksanakan sebab tersebut, pasti akibatnya mereka akan dapati. Ya. Pada hakikatnya sebenarnya Allah ciptakan mereka itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci,
dalam keadaan beriman kepada Allah. Semua manusia, kullu mauludin yuladu al fitrah. Tapi ketika fitrah ini tertutup oleh kemaksiatan, oleh dosa, ya, oleh berbagai penentakan kepada perintah Rasul, akhirnya fitrah tersebut yang tadinya suci tertutupi oleh dosa-dosa tersebut, sehingga ya sulit sekali ya mereka itu untuk menerima kebenaran. Nggak bisa melihat kebenaran, tidak bisa mendengar lagi kebenaran, walaupun disampaikan oleh para Rasul sekalipun, karena hatinya sudah tertutup. Ya, Allah sebutkan innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta bukan matanya melihat. Ya, telinganya pun mendengar apa yang disampaikan oleh para rasul. Tapi ya mata hatinya lah yang buta. Kenapa mata hatinya buta? Karena sudah tertutup oleh kemaksiatan. Itulah yang sesuai dengan kehendak Allah, dan Masya Allah itu orang yang seperti itulah yang disesatkan oleh Allah. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dialah Tuhan kalian dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Setelah berbicara tentang Nabi Nuh ini diceritakan tentunya, ya. Sini ada ayat berikutnya ini nanti ada diterangkan ini seperti jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah artinya kalimat sisipan, yaitu berbicara kepada Rasulullah. Tadi kan lagi menceritakan tentang Nabi Allah Nuh, dan Rasulullah pun begitu ayat tersebut diceritakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di sini khitabnya berpindah sebagai ini kalimat sisipan, ya. Jumlah mu'taridah yang biasa kita sebut seperti itu, yaitu khitabnya kepada Nabi. Am yaquluna iftara. Apakah mereka mengatakan ya, ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang Nabi Nuh yang Allah katakan kan gitu sebelumnya ini atau sesudahnya. Jadi cerita tentang Nabi Nuh ini orang-orang Arab itu belum tahu sebelumnya, belum pernah mereka dengar. Rasulullah ceritakan seperti itu. Lalu cerita ini ya, orang-orang Quraisy mengatakan, oh itu dibuat-buat oleh Nabi, dikarang-karang oleh Nabi. Am yaquluna iftara. Ya, apakah mereka mengatakan ya, bahwasanya iftarahu, maksudnya Rasulullah SAW membuat-buat cerita tersebut, atau bahwasanya ya secara umum Rasulullah itu membuat-buat Al-Quran. Al-Quran ini buatan Nabi. Qul, katakanlah ya Rasulullah. Ini khitabnya kepada orang kedua di sini. Qul maksudnya adalah Rasulullah. Katakanlah, in iftaraituhu fa'alayya ijrami. Jika aku membuat-buat ya, Al-Quran ini, maka tentunya dosanya tersebut adalah akan tertimpa kepada aku. Ya, ini di sini ya, pengandaian yang mustahil. Ya mustahil Rasulullah SAW melakukan kedustaan atau membuat-buat Al-Quran. Jadi in iftaraituhu fa'alayya ijrami. Ini pengandaiannya. Jika aku membuat-buat ini pasti tentunya dosa dari perbuatan tersebut akan menimpa diriku. Wa ana bari'um mimma tujrimun, dan aku pun terlepas dari apa yang dosa yang kalian lakukan. Ya, karena menuduh aku membuat-buat, atau juga dosa kalian yang terus kalian lakukan dengan menentang aku, seperti itu. Nah, ini kira-kira secara global renungan dari ayat 32 dan sampai 35. Sekarang kita baca tafsirnya. At-tafsir. Kafanal kalam fa aina ma ta'iduna bihi. Cukup kita ngomong, kita udah bicara banyak. Cukup pembicaraan buat kami. Mana yang kamu janjikan itu? Al-ayatul ula, ini judulnya seperti itu ya. Al-ayatul ula minal ayati ala tatahaddatsu an qaumi Nuh alaihi salam annahum qalu
annahum qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Ayat yang pertama dari ayat di atas ini berbicara tentang Nabi Allah Nuh alaihissalam, yaitu tatkala mereka mengatakan, wahai Nuh, kamu sudah banyak mendebat kepada kami. Fa aktsarta jidalana. Ya. Begitu banyak kamu berdebat dengan kami. Fa aina ma ta'iduna bihi min adzabillah? Mana janji kamu? Ya, yang bahwasanya kalau kami menentang kami akan kena azab Allah. Apa itu? Mana dia? Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Datangkanlah apa yang kamu janjikan tersebut daripada azab, ya, jika kamu itu benar. Wa hadzal amru yushbihu tamaman 'indama man nadkhulu fi jidalin ma'a syakhsin aw ashkhasin wa nasma'u minhum tahdidan dhimniyan hina al-mujadalah fa naqul. Hal ini seperti persis seperti kalau kita masuk dalam suatu perdebatan dengan seseorang atau beberapa orang dan kita dengar dari mereka ancaman yang terselubung. Tahdidan dhimniyan, ancaman yang enggak secara langsung gitu ya. Ancaman terselubung. Hinal mujadalah, ketika berdebat. Fanaqul, lalu kita katakan kafa hadzal kalamul katsir. Udah cukup deh ngomong banyak ini, ya. Idhabu waf'alu ma syi'tum wa la tata'akharu. Ya, silakan pergi dan lakukan apa yang kamu mau. Jangan terlambat, ya. Famithlu hadzal kalam yushiru ila annana la naktarithu bi kalamihim wa la nakhafu min tahdidihim. Maka ucapan seperti ini mengisyaratkan kalau kita udah enggak peduli dengan omongan mereka dan kita enggak takut lagi dengan ancaman mereka. Walasna musta'iddin an nasma minhum kalaman aktsar. Kita udah enggak siap lagi dengerin omongan yang lebih panjang lagi deh. Yang lebih banyak lagi. Ini juga sama seperti apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh seperti itu. Ya, udah kita udah berdebat banyak. Silahkan tunjukkan apa yang kamu janjikan kepada kami dari azab. Nah itu. Itulah yang dilakukan oleh umat Nabi Nuh. Fakhtiyaru hadhihi at-tariqati iza'a kulli dhalika al-lutfi wa tilka al-mahabbati min qibali anbiya'illahi wa nasaihim allati tajri kalma'iz zallali 'ala al-qulub innama tahki an madal lajajati wat ta'assubil a'ma lada tilkal aqwam. Fakhtiyaru hadhihi at-tariqah, diambilnya jalan ini, idza kulli lutfin, ya, menghadapi segala kelembutan, wa tilkal mahabbah, dan segala kecintaan, min qibalil anbiya, dari para nabi Allah, dan nasihat-nasihat, wa nasaihim, dan nasihat-nasihat mereka, allati tajri kalma'iz zallal, seperti yang mana nasihat-nasihat itu terus mengalir seperti air terjun alal qulub, kepada hati mereka. Jadi digambarkan maksudnya bagaimana nasihat Nabi Allah Nuh ini begitu sering, begitu banyak, sampai digambarkan di sini, ya, kalma'iz zallal, seperti air terjun, ya, yang terus mengalir alal qulub, ke hati. Hal ini innama tahki an madal lajajati wat ta'assubil a'ma. Ini tidak lain menggambarkan tentang tingkat kekeras kepalaan mereka. Wat ta'assubil a'ma, dan tingkat kefanatik butaan mereka ladatil kal aqwam, bagi kaum-kaum tersebut. Jadi ungkapan di atas menunjukkan bagaimana, ya, memang kekeras kepalaan kaumnya Nabi Nuh, ya, di dalam merespon dakwahnya Nabi Nuh dengan penuh kelembutan, dengan penuh kecintaan kepada mereka. Diresponnya seperti itu. Fil waqti dzatihi yush'iruna kalamun Nuh bi annahu sa'a muddatan tawilah li hidayati qaumi. Di saat yang sama, ya, ucapan Nabi Allah Nuh ini mengesankan kepada kita, yush'iruna, itu mengesankan kepada kita, bi annahu sa'a muddatan tawilatan li hidayati qaumi, bahwasanya Nabi Nuh telah berusaha dengan masa yang panjang untuk memberikan petunjuk kepada kaumnya ini.
walam yatruk fursatan lil wusuli ilal hadafi illan tahazaha li irsyadihim. Tidak pernah beliau meninggalkan satu kesempatan pun untuk sampai kepada tujuan, ya, tujuan bagaimana menyadarkan mereka ini, illan tahazaha, melainkan diambil kesempatan tersebut li irsyadihim, untuk membimbing mereka. Ini begitu gigihnya Nabiullah Nuh, makanya kesabarannya sehingga disebutkan mereka itu termasuk, Nabiullah ini termasuk ulul azmi minar rusul. Walakinna qaumahu dhallin adharu jaza'ahum min aqwalihi wa irsyadihi. Akan tetapi kaumnya yang sesat tersebut, mereka malah menampakkan kegelisahan mereka, ya, artinya keengganan mereka dari ucapan-ucapan Nabi Nuh dan juga bimbingan Nabi Allah Nuh. Wa hadhil mu'adalatu tatajalla jayyidan fi sa'iril ayatil lati tatahaddatsu an Nuh wa qaumihi fil Qur'an. Ya, kesamaan ini nampak begitu jelas di semua ayat-ayat yang berbicara tentang Nabiullah Nuh alaihissalam dan kaumnya di dalam Al-Quran. Jelas sekali, ya, tersirat bagaimana, ya, penentangan kaumnya Nabi Nuh, ya, terhadap Nabiullah Nuh alaihissalam, terhadap dakwahnya Nabiullah Nuh. Fa fi surati Nuh, ya, bayanun li hadhihi dhahirati bi syaklin wafin aidan. Di dalam surat, contohnya di dalam surah Nabi Nuh, kan tentang Nabi Nuh diceritakan dalam beberapa surah, ya. Terutama sekali dalam surah Nuh. Itu terdapat penjelasan, ya, li hadhihi dhahira, bagi fenomena ini, ya, bi syaklin wafin, dalam bentuk yang lebih lengkap, ya. فلنلاحظ الآيات التي تبدأ من الآية الخمسة وتنتهي بالآية التسعة من سورة نوح حيث نقرأ فيها. Hendaklah kita perhatikan ayat yang dimulai dari ayat 5 dalam surat Nuh, ya, sampai ayat 9. Di mana kita baca di sana, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Di sana diterangkan bagaimana Nabiullah mengatakan, wahai Tuhanku, aku menyeru kepada kaumku ini malam dan siang. Siang malam aku menyeru mereka, mendakwahi mereka. Falam yazidhum du'ai illa firara. Dakwahku itu, ya, bukan menambah mereka sadar, bahkan, ya, dakwahku itu membuat mereka jauh, mereka lari jauh dariku. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghtaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan aku setiap kali aku menyeru kepada mereka untuk beriman kepada Allah, ya, beriman kepada Allahnya enggak disebutin, ya. Ya, kullama da'awtuhum, setiap kali aku menyeru kepada mereka untuk beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, litaghfira lahum, agar kamu bisa mengampuni mereka. Karena kalau mereka dalam keadaan musyrik kan nggak mungkin Allah mengampuni mereka, ya. Jadi kita bisa mafhumi, ya, di dalam kalimat ini ada kalimat yang muqaddar, ya, atau yang kita sebut, yang kita sering sebut dengan uslubul hadfi, ya, fil Quran. Di sini ada yang muqaddar, mahdhuf, seperti itu. Jadi kullama da'awtuhum lil iman billah, ya, litaghfir lahum, agar supaya kamu bisa mengampuni mereka. Karena kalau mereka dalam keadaan musyrik, gak mungkin Allah, ya, Nabi Nuh minta berdoa agar supaya diampuni, gak mungkin, ya. Tapi kalau mereka beriman, Nabi Allah Nuh minta agar supaya mereka diampuni, itu bisa. Seperti juga Nabi Allah Ibrahim, ya, doanya, ya, ketika sudah terbukti mereka itu pamannya itu musyrik, Nabi Allah Ibrahim tidak mendoakan lagi, ya, untuk minta diampuni. Tapi sebelum itu, ya, Nabi Allah Ibrahim berusaha, ya, seperti itu.
agar supaya mereka itu pamannya masuk bertauhid, beriman kepada Allah agar supaya diampuni. Jadi kullama da'autuhum litaghfir lahum agar engkau bisa mengampuni mereka. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka letakkan jari-jari mereka di telinga mereka. Jadi bukan usbu tapi asabi, ini kalimat untuk menggambarkan saking mereka nggak mau dengerin dakwahnya Nabi Nuh. Kalau biasa kan kalau telinga kan ditutup dengan jari aja cukup kan, nggak kedengeran. Tapi di sini asabi'ahum, ya, jari-jari mereka fi adanihim, di telinga mereka, wastaghfaw thiyabahum, dan mereka tutupi ya baju mereka itu kemana? Ke muka mereka, artinya nggak mau ngelihat Nabi Nuh. Wa asarru wastakbaru istikbara, dan mereka terus di dalam kekekehannya, ya, wastakbaru istikbara, dan mereka sombong dengan angkuhnya. Tsumma inni da'autuhum jihara, kemudian aku pun menyeru kepada mereka secara terang-terangan. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Ya, kemudian aku pun menyeru kepada mereka secara rahasia. Artinya dakwahnya ini Nabi Allah Nuh menempuh berbagai cara halus, cara diam-diam, cara dakwah sirriyah gitu. Ngomong secara empat mata begitu. Supaya orang mungkin kalau dia takut nanti malu ntar kalau lihat orang lain, ya. Dengan cara itu maupun secara terang-terangan tetap mereka tidak mau. Ini digambarkan bagaimana upaya Nabi Allah Nuh alaihissalam di dalam mengajak kaumnya. Ya, itu di surat Nuh. Kita lanjutkan pembahasannya. Fil ayati mahallal bahthi. Waradat jumlatu jadaltana min maddatil mujadalah wa asluha mushtaqatun minal jadal. Ya, ini secara bahasa ya. Di ayat di atas yang kita baca ya, ada kalimat jadaltana dari akar kata al-mujadalah. Itu akar katanya diambil dari al-jadal allati ta'ni fatlul habli wa ibrami. Yang ini pada asalnya kata al-jadalu ini artinya memelintir, ya, tambang dan memilinnya, ya, seperti itu. Walidzalika yutlaqu 'alal bazi ajdal. Oleh karena itu disematkan kepada burung elang disebut ajdal. Li'annahu asyaddu fatlan min jami'it turuq. Karena kalau burung elang itu dia nerkam mangsanya digulung gitu. Mangsanya itu tidak seperti burung lain, ya. Sehingga burung elang disebut ajdal. Tsumma tawassa'u fil lughati fasarat tutlaqu 'alal iltiwa fil kalam wa ma asbah. Ya, kemudian meluas makna ini dalam bahasa, kemudian disematkan juga dalam al-ittiwa fil kaum. Orang kalau ngomong berbelit-belit gitu. Karena orang berdebat kan begitu. Berdebat suka berbelit-belit, ya. Ini akhirnya al-jidal diartikan seperti itu. Ma'annal jidal wal mira wal hujaj ala waznil lujaj mutaqaribatul ma'na. Ya, jidal, mira dan hujaj, ini dari kata hujjah, ya, hujaj, ya. Itu mutaqaribatul ma'ani wa mutasyabihatun fima bainaha. Itu maknanya mirip, ya, artinya berdebat, ya, seperti itu. Al-mira juga, al-hujaj juga. Ya. Fahajjahu qaumuhu, kan gitu, ya. Nabi Allah, tentang Nabi Allah Ibrahim kan. Hujaj itu, ya. Lakinna ba'dal muhaqqiqin yara annal mira fihi naw'un minal madhammah. Akan tetapi para ahli lughah, para muhaqqiq, peneliti lughah, ya. Mereka itu berpendapat kalau mira itu di sana walaupun sama ini perdebatan, tapi di sana kalau mira itu ada hal-hal buruknya, sesuatu yang buruk, yang tercela.
Li'annahu yusta'malu ahyanan fil istidlal fil masailil batilah. Karena hal tersebut sering digunakan dalam berhujjah, berdalil dalam masalah-masalah yang batil. Ya. Walakinna dhalikal mafhum la yadkhulu fi kalimatil jidal wal mujadalah. Akan tetapi ya, pemahaman itu tidak masuk kalau dalam arti dalam kata jidal atau mujadalah. Kalau mujadalah enggak seperti itu. Wal farqu bainal jidalul hujaj ya annal jidal yusta'malu liyulfit at-taraf al-muqabil wa yub'idahu an aqidatihi. Ya, perbedaan antara jidal dan hujaj ini, kalau jidal itu digunakan untuk memalingkan ya, lawan bicara dan untuk menjauhkan dia ya, dari keyakinannya. Jadi berusaha supaya dia melepaskan keyakinannya. Amal hujaj fa'al aks. Kalau hujaj ini ya, sebaliknya. Ya, fa'al aks min dhalik. Bi'ayyud'a asy-syakhsu ilal aqidatil fulaniyah bil istidlali wal burhan, yaitu dengan menyeru mengambil menyeru seorang kepada akidah tertentu dengan dalil dan hujjah ya. Dan argumen. Itu secara bahasa tadi. Sekarang alinea berikutnya melanjutkan bagaimana jawaban Nabi Allah Nuh. Laqad ajaba Nuh alaihi salam bi jumlatin qasiratin ala hadhihi al-lujajah atau lajajah wal hamaqah wa adamil i'tina. Nabi Allah Nuh kemudian menjawab dengan kalimat yang pendek atas pembangkangan ini dan atas kekeras kepalaan ini dan atas ketidakpedulian ini. Biqaulihi, dengan ucapannya innama ya'tikum bihillahu insya. Sungguhnya adab yang kalian inginin itu hanya Allah ya yang bisa mendatangkannya, kalau Allah menghendakinya. Fadzalika kharijun min yadayya ala kulli halin wa laysa bi ikhtiyari, itu di luar kekuasaanku. Kharijun min yadayya ya. Maka itu artinya itu di luar kekuasaanku. Wa laysa bi ikhtiyari, itu bukan pilihanku. Itu bukan ya, sesuatu yang di dalam bawah kekuasaanku. Innama ana rasuluhu wa muti'un li amri. Aku hanya seorang rasulnya, utusannya, dan aku taat atas perintahnya. Fala tatlubu minnil adzaba wal iqab. Jangan minta siksaan dan azab itu dariku. Walakin hina yahillu adzabuhu fa'lamu annakum la taqdiruna an tafirru min yadi qudratihi aw talja'u ila ma'manin akhar. Akan tetapi yahullu adabu. Akan tetapi ketika azabnya itu sudah terjatuh, azabnya sudah menimpa kalian, ketahuilah bahwasanya kalian tidak akan mampu untuk lari dari kekuasaan Allah atau berlindung mencari tempat aman yang lain. Wa ma antum bimu'jizin. Wal mu'jiz mushtaqqatun min maddatil i'jaz wa hiya bima'na salbil qudrah min al-ghair. Arti al-mu'jiz i'jaz ini artinya itu mencabut kekuasaan dari orang lain, kemampuan ya, arti menghilangkan kemampuan seseorang. Wa tusta'malu hadhil kalimah ahyanan fi mawarid yakunul insanu mani'an li'amalil akhar aw li saddihi an sabilihi wa yujizhu 'anil qiyam bi ayyi 'amalin. Kalimat ini biasanya datang dalam kalimat-kalimat dalam topik-topik mawaridnya atau situasi. Yakunul insanu mani'an li'amalil akhar, di mana seorang itu menghalangi pekerjaan orang lain, aw li saddihi an sabil, atau menghalangi jalannya. Fa ya'jizuhu 'anil qiyam bi ayyi amalin, sehingga orang itu enggak mampu melakukan aktivitas apapun. Arti dihalangi dia bekerja, sarananya dihilangkan sehingga enggak bisa untuk bekerja gitu ya.
Wa ahyanan tusta'malu fi firaril insan min yadil akhar wa khurujihi min haimanatihi fala yaqdiru alaih. Terkadang kalimat ini juga digunakan untuk menggambarkan seorang ya, lari dari kekuasaan orang lain. Ya, wa khurujihi min haimanatihi, dan ya, dia lepas dari kungkungannya ya. Fala yaqdiru alaih. Ya. Dia enggak mampu untuk itu ya. Wa ahyanan tusta'malu fi takbil al-akhar bil withaq. Terkadang juga ini kalimat digunakan untuk membelenggu orang lain bil withaq dengan tambang atau dengan rantai ya. Aw yaj'alhu mawsunan, atau menjadikan orang tersebut terkungkung ya, terpenjara. Fa kullu hadhil ma'ani min awjuhil i'jaz wa salbil qudrati min at-tarafil akhar. Semua makna ini adalah bentuk dari bagaimana melemahkan dan mencabut kekuasaan ya, orang lain. Jadi kalimat wa ma antum bimu'jizin itu artinya kalian gak bisa ya mengelak dari azab Allah, gak bisa kabur dari azab Allah, seperti itu. Kalian itu mukjiz, sudah kalian itu ma antum bimujizin, nggak bisa melemahkan azab Allah, nggak bisa menghindari azab Allah, gitu ya misalnya. Al-ayatul anifatul dzikr tahtamilu jami' hadhil ma'ani. Ayat yang disebutkan di atas itu mencakup semua makna di atas ya, makna ini. Di annahu la munafata baina jami'i hadhil ma'ani, karena tidak ada kontradiksi di antara semua makna ini. Fa kulluha ta'ni an la hilata tukhallisukum wa taj'alukum fi amanin min adabih. Maka semua makna itu mengandung pengertian bahwasanya tidak ada daya lagi yang bisa membebaskan kalian dan menjadikan kalian aman dari azab Allah. Itu maksudnya wa ma antum bimu'jizin. Tsumma yudhif, kemudian Allah menambahkan, wa idza kana Allah yuridu ay yudhillakum wa yughwiyakum lima antum alaihi minadh-dhunubi wat-talawuthil fikri wal jasadi fala faidata min nushi lakum idzan. Jika Allah menghendaki untuk menyesatkan kalian ya, menyimpangkan kalian ya, tentunya tidak semena-mena seperti itu. Lima antum alaihi minadh-dhunub, dikarenakan apa yang sudah kalian lakukan daripada dosa, wattalawuthul fikri, dan pemikiran yang sudah kotor, wal jasad, baju juga jasad kalian. Fala faidata min nushi lakum, enggak ada faedahnya lagi nasihatku kepada kalian kalau begitu. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu ay yughwiyakum. Ya, itu kalimatnya. Fahuwa waliyukum wa antum fi qabdatihi ya. Artinya tidak ada manfaatnya lagi nasihatku kepada kalian kalau aku ingin menasihati kalian, tapi kalau Allah ingin menyesatkan kalian. Allah menyesatkan tentu bukan karena ya, semena-mena Allah orang biasa-biasa saja kemudian disesatkan seperti itu. Tapi ini yang disesatkan Allah karena mereka sudah menyimpang. Sama seperti firman, kita harus ingat seperti firman Allah, wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Allah tidak akan menyesatkan melainkan orang-orang yang sudah fasik. Fahuwa waliyukum wa antum fi qabdatihi. Dialah yang sebagai pelindung kalian dan kalian berada di dalam genggamannya. Wa huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dialah Tuhan kalian dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Su'alun, di sini ada pertanyaan. Ma'mutala'ati hadhil ayati yathuru hadha su'alu fawran. Dengan membaca, memperhatikan ya, mutala'ah ayat ini bisa akan muncul pertanyaan. Kama anna kathiran minal mufassirin asyaru ilaihi aydan. Seperti yang diisyaratkan oleh para mufassir juga. Wahwa, yaitu pertanyaan apa? Ketika kita baca ini ya, baca ayat wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu ay yughwiyakum. Nah, ini ketika baca ini pasti muncul pertanyaan. Hal yumkinu ay yuridallahu al-ghawayata wad-dhalali ibadih? Apakah mungkin ya, Allah itu menginginkan
penyimpangan, kesesatan bagi hambanya. Masa sih? Bukankah Allah ingin selalu menginginkan kebaikan buat hamba-hambanya? Ya. Alaysa hadza dalilan 'alal jabr? Bukankah ini sebagai bukti bahwasanya ada paksaan dari Allah seperti itu, ada jabar. Akidahnya biasanya akidah Jabariyah yang mana menganggap berkeyakinan kita ini dikendalikan oleh Allah. Apakah bukan ini berarti ini Allah memaksakan hambanya seperti itu, mengendalikan hambanya seperti itu? Wa hal yatawafaqu hadzal ma'na ma'a asli hurriyatil iradati wal ikhtiyar lil insan? Apakah ini bisa serasi pengertian ini dengan pokok kebebasan dan hurriyatul iradah, kebebasan berkehendak, wal ikhtiyar, kebebasan memilih, wa hurriyatul ikhtiyar maksudnya bagi manusia. Kan manusia diberikan kebebasan berkehendak dan kebebasan memilih. Apakah enggak kontradiksi dengan ayat ini gitu. Ya. Kan manusia diberikan hurriyatul ikhtiyar wal iradah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, kan gitu. Apakah tidak paradoks dengan ini? Al-jawab, jawabannya kama tadaha min thanayal bahthil mutaqaddim wa ma asyarna ilaihi marrat adidah annahu qad tasduru minal insan ahyanan silsilatun minal a'mal allati takunu natijatuha al-ghiwayah wal inhiraf ad-daimi wa adamul audati ilal haq. Sebagaimana telah jelas dari pembahasan-pembahasan yang telah lalu dan juga yang sudah kami sebutkan secara berulang-ulang, bahwasanya terkadang timbul dari seorang manusia berbagai perbuatan, silsilatun minal a'malil lati takunu natijatuha al-ghawayah. Berbagai perbuatan, berantai perbuatan, artinya perbuatan yang dilakukan terus menerus, yang mana itu berakibat kepada penyimpangan, wal inhiraf daim, dan juga ghawayah, kesesatan dan penyimpangan yang menjadi kekal seperti itu. Karena sudah dibiasakan terus menerus, akhirnya menjadi sesuatu kebiasaan yang penyimpangan yang kekal. Wa adamul audati ilal haq, dan tidak bisa kembali kepada kebenaran. Al-lujajatul mustamirratu wal israru 'ala adh-dhunubi wal ada ad-daim lit-tullabil haqqi wal qadatis sadiqin. Kullu hadhil umur tulqi 'ala fikril insan hijaban yufqiduhu al-qudrata 'ala ru'yati aqalli syu'a'in li syamsil haqiqati wal haqq. Kekeras kepalaan, yang terus menerus, wal israr, dan kegigihan, israr artinya kekekahan, ala dzunub, dalam melakukan dosa, wal ada daim, dan juga permusuhan, wal adaud daim, permusuhan yang terus menerus, ditullabil haqqi, bagi permusuhan bagi terhadap, maksudnya terhadap orang-orang yang mencari kebenaran, dan juga wal qadatil sadiqin, dan juga para pemimpin yang jujur, memusuhi mereka terus menerus seperti itu. Kullu hadhil umur tulqi ala fikril insan hijaban. Semua hal ini akan membuat pemikiran manusia itu tertutup. Yafqiduhul qudrah ala ru'yati aqalli syu'ain li syamsil haqiqati wal haq. Yang membuat dia tidak mampu, atau yang membuat dia kehilangan kemampuan untuk melihat sedikit saja cahaya kebenaran. Jadi karena begitu menumpuknya dosa, pembangkangan, maka akhirnya kemampuan untuk melihat kebenaran tertutup semuanya. Wali anna hadhil halah min nataijil amal, karena kondisi ini hasil dari perbuatan-perbuatan tersebut, allati yaqumu bihal insan, yang dilakukan oleh si manusia tadi, fala takunu dalilan alal jabri. Ini enggak berarti ini sebagai dalil atau bukti atas adanya
kendali Allah. Bal hiya ainul ikhtiar, dan ini bahkan ini adalah bagian dari ikhtiar itu sendiri. Walladzi yata'allaqu billahi ta'ala annahu ja'ala fi mithli hadhil a'mal atharan. Yang berhubungan dengan Allahnya yaitu apa? Ya, kan di sini in kana Allah yuridu ayyughwiyakum. Irada Allah maksudnya apa di sini? Hubungannya dengan Allah. Ya karena Allah sudah jadikan ya, pada amalan-amal seperti ini ada dampaknya. Ya. Jadi karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah terapkan, kalau kamu melakukan ini akibatnya seperti ini, seperti ini. Lakukan dosa yang terus-menerus, hati kamu akan menjadi tertutup seperti itu. Itu adalah kehendak Allah, ketentuan Allah, ya, yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan seperti itu. Ya. Jadi yang melakukannya ya manusia tadi. Ya, pilihannya pilihan si manusia tadi seperti itu. Tapi itu ya tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga pengaturan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Hunaka ayatun adidatun fil Qur'an tushiru ila hadhil haqiqah. Terdapat banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mengisyaratkan tentang kenyataan ini. Wa qad asyarna ila dzalika fi dhailil ayah as-sabi' min suratil Baqarah wa ayatin ukhra yumkinu muraja'atuha. Dan ini sudah kita isyaratkan di ayat 7 dari surah Al-Baqarah, ya. Yang itu tadi yudhillu may yasha wa yahdi may yasha wa may yudhillu bihi illal fasiqin itu. Dan juga di ayat-ayat yang lain yang dapat dirujuk nantinya. Wa fi akhiril ayat, kemudian di akhir ayat mahal bathi warada kalamun bimathabatil jumlatil mu'taridah. Terdapat ucapan, yaitu satu ayat di sini, ini kedudukannya seperti jumlah mu'taridah. Ya, kalimat sisipan. Liu'akkidal mawadhi allati bahathat qissatan Nuh fil ayati sabiqati wal lahiqah. Ini jumlah mu'taridah ini untuk menekankan tentang topik-topik yang membahas tentang kisah Nabi Nuh di ayat yang lalu maupun di ayat yang berikutnya nanti. Fatubayyinul ayatu annal a'da yaqulun. Ayat di sini menyebutkan jumlah mu'taridah ini atau ayat di sini menyebutkan bahwasanya musuh-musuh itu akan mengatakan, inna hadzal mawdu' saghahu Muhammadun min qibali nafsihi wa nasabuhu ila Allah. Sungguhnya masalah ini, cerita tentang Nabi Nuh ini dibuat oleh Muhammad. Ya. Min qibali nafsihi arti dari dirinya sendiri, dikarang-karang katanya. Wa nasabuhu ila Allah, kemudian dinisbatkan kepada Allah. Nah, inilah kalimat am yaqulu naftara. Apakah mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu membuat-buat Al-Quran, atau lebih khusus membuat-buat kisah ini? Memang kan disebutkan nanti di akhir ayat kan disebutkan kisah Nabi Nuh ini sebelumnya belum pernah orang Arab tahu tentang kisah Nabi Nuh. Jadi am yaqulu naftarah ini khitabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Fa fi jawabi dzalika qul ya Rasulullah. Untuk menjawab hal tersebut, ketika mereka mengatakan, oh ini kisah ini dibuat-buat oleh Rasulullah, katakanlah ya Rasulullah, in kana dzalika min indi wa nasabtuhu ila Allah fadhanbuhu alayya. Jika ini memang dibuat olehku dan aku menisbatkannya kemudian kepada Allah, maka dosanya tentu akan tertimpa padaku. Qul in iftaraituhu fa alayya ijrami. Katakanlah ya Rasulullah, kalau aku memang membuat-buat cerita ini atau membuat-buat Al-Qur'an, maka dosanya itu terjatuh kepadaku. Walakinni bari'um min dzunubikum, akan tetapi aku terlepas dari dosa kalian. Wa ana bari'um mimma tujrimun. Ya, kira-kira seperti itu tafsir dari ayat 32 sampai 35 dari surah Hud, ya. Nanti ada pembahasan sedikit, ya. Tapi dari ayat ini kita mungkin ada yang mau didiskusikan, dan di sini ada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu ya Rabbana ala taufiqik wa hidayatik. Walaula dzalika
lam nakun minal muhtadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wasairina ala nahjihil qawim ila yaumiddin. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, wassalamu alaikum ayyuhal ikhwa wal akhwat wa rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilahkan pada ikhwan akhwat yang mau mengajukan pertanyaan atau mengajukan masukan, diskusi, kita persilahkan. Ya, ada pertanyaan rupanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, ini kan sekarang lagi gencar-gencarnya sama pembaharuan, terutama di Jawa Barat. Itu bagaimana seorang sultan yang memiliki suatu kekuasaan, dia bisa mampu menggerakkan suatu perubahan secara ekstrem dan akan mungkin dengan ekstrem. Sedangkan topik dari pembicaraan Nabi Nuh dengan panjang kurun, dia dengan kelembutan dan dengan kesabaran tetap umat tidak berubah dan tidak menginginkan keinginan yang dikehendaki oleh Allah. Tapi di Jawa Barat sekarang ini lagi fenomena lagi gencar-gencarnya akan merubah situasi kondisi, akan mengembalikan alam yang tadinya yang baik sekarang rusak, akan dikembalikan dengan cara ekstrem. Nah di sini dengan kekuasaan para gubernur itu, apakah di sini kalau melihat dari kacamata syariah, bagaimana Ustaz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Ada satu ucapan yang menarik dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Man la yaza'uhul Qur'an yaza'uhus sultan." Apa yang tidak dapat dirubah, dikendalikan oleh Al-Quran, karena Quran merupakan sebuah konsep. Maka hal ini ditangani oleh sultan. Seperti menjalankan aturan dan hukum. Al-Quran berisikan aturan hukum yang benar-benar sempurna, memenuhi tuntutan kehidupan manusia, dan Nabi tampil ke depan sebagai contoh dalam mengamalkan Al-Quran. Tapi tanpa adanya kekuatan dari sultan, dengan sendirinya siapa yang akan mengawasi, mengontrol pelaksanaan hukum tersebut, menghukum mereka-mereka yang melakukan pelanggaran? Dengan sendirinya, tanpa ada sultan, hanya bersandar kepada keimanan, kesadaran masing-masing, ini mustahil untuk dapat dilakukan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Rasulnya sebagai pemimpin, sebagai tauladan dan ikutan yang wajib untuk ditaati. Setelah Rasul wafat sallallahu alaihi wasallam, maka ulul amri yang menggantikan beliau yang bertanggung jawab dalam melaksanakan hukum, dalam betul-betul mengawasi, mengontrol apa yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Apabila tidak sesuai dengan keadilan, dikembalikan pada keadilan. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul. Yang terakhir, wa ulil amri minkum ay alladzina yatawallawna umurakum. Jadi wahai orang-orang yang beriman, taati Allah. Diulangi kata kerjanya, wa atii'ur rasul, dan taati Rasul. Begitu sampai kepada ulul amri, Allah tidak mengulangi kata kerjanya, wa ulil amri minkum, karena ketaatan pada ulul amri tergantung ketaatan mereka pada Allah dan Rasulnya. Dan disebutkan minkum dengan sendirinya yang seiman, yang memiliki tujuan yang sama,
berpegang kepada pedoman yang sama. Karena kalau mereka tidak seiman, sejalan dengan petunjuk Allah, kita bisa digiring ke arah yang menyimpang dan bertentangan dengan apa yang kita imani dan apa yang kita yakini. Fa'in tanazatum. Kalau terjadi tanazu, pertentangan, perselisihan di antara kalian, baik di antara masyarakat atau di antara pemimpin dan masyarakat atau masyarakat dan pemimpin, maka kembali kepada Allah. Jadi masyarakat kalau melihat seorang pemimpin, seorang hakim menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, mereka bisa mengajukan keberatan. Membawakan argumennya atau diwakili oleh orang-orang yang mewakili mereka untuk menyampaikan hujjah-hujjah ya, kebenaran yang bertentangan atau melawan argumen yang dibawakan oleh hakim. Islam membuka betul-betul keluasan. Karena hakim hanya menjalankan perintah Allah. Apabila ditemukan kesalahan dalam pelaksanaannya, maka dengan sendirinya dia tidak memiliki ismah. Tidak sama sekali memiliki hak untuk memaksakan pendapatnya apabila bertentangan dengan hukum Allah. Oleh karena itu Allah buka jalan, kalau terjadi perselisihan di antara kalian, farudduhu ilallahi wa rasul, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Rasul. Baik pada masa hidup Rasul maupun setelah wafat Rasul. Di mana Al-Quran tetap ada sebagai Islam konseptual, sedangkan ketauladan Rasul, manhajnya juga jelas bagi kita semua. Jadi apa yang tidak bisa ditangani oleh Al-Quran, maka sultan yang turun tangan. Oleh karena itu kita wajib memilih pemimpin yang betul-betul menjadi apa? Menjadi pembela kebenaran, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitab sucinya, dan menjadikan apa yang datang dari Allah sebagai pedoman mereka. Nah, kalau kita perhatikan yang berlangsung di Jawa Barat, bagaimana pemimpin melakukan perombakan, perbaikan yang disorot oleh kamera dengan cara-cara yang kadang-kadang kita tidak setuju ya. Cara-cara menggunakan bahasa kata-kata yang tidak baik, ini merupakan pendidikan yang salah. Perubahan ke arah yang baik, positif dari hal-hal yang tidak baik, itu merupakan hal-hal yang kita dukung. Kita mengamati apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Bila dia memerintahkan sesuatu yang sejalan dengan perintah Allah, yang tidak bertentangan dengan apa yang dibawa Rasul, kita hormati, kita dukung. Tapi di saat dia bertentangan dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, kita menolak dalam hal ini untuk mematuhi dan mentaatinya. Karena kita bukan bertanggung jawab di hadapannya. Bukan bertanggung jawab di hadapan manusia, tapi bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu umat Islam bertanggung jawab dalam mengangkat dan menentukan pemimpin mereka. Kalau mereka memberikan suara kepada seorang pemimpin yang tidak beriman, yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulnya, tidak mengenal aturan yang datang dari Allah, maka seluruh kebijakan yang diambil orang tersebut menjadi tanggung jawab juga setiap orang yang memilihnya. Kerusakan yang dilakukan oleh pemimpin yang dipilih, dia memiliki andil dan saham, akan mendapatkan bahagiannya. Tapi kalau dia memilih seorang pemimpin yang baik, setiap kebaikan yang dilakukan pemimpin tersebut, rakyat menerima saham. Jadi memilih seorang pemimpin itu betul-betul akan menjadi tanggung jawab yang besar di hari kemudian nanti. Karena seperti tadi yang Abdullah katakan, keputusan dari seorang pemimpin, tindakannya langsung dengan kekuatan yang dimilikinya, dia bisa melakukan perubahan-perubahan yang amat drastis. Sedangkan ceramah-ceramah ulama yang membawakan ayat Allah, walaupun ayat-ayat datang dari sisi Allah ataupun menyampaikan hadis-hadis nabinya yang memaparkan sunnahnya, tidak akan melakukan perubahan. Kecuali apa? Kecuali apabila
apa yang disampaikan diikuti, dilaksanakan secara serentak dan berjamaah. Tapi sayang, sungguh sayang umat Islamnya terpecah belah. Arahnya juga tidak jelas. Ceramah-ceramah yang kita saksikan di medsos kita, isinya bukan mengajak manusia kembali kepada Allah, tapi tak ubahnya bagikan mereka orang-orang yang bertarung di atas ring atau bertarung liar di luar ring. Akhlak yang tidak baik, ya. Hingga membingungkan umat Islam sendiri waktu mereka menyaksikan wajah Islam melalui ulama-ulama yang berbicara di medsos. Perselisihan dan pertentangan. Lalu mereka menyaksikan kehidupan dan kemajuan yang berlangsung di barat. Mereka rasakan ketika mereka bekerja di sana. Ada orang yang meninggalkan Indonesia menuju ke Jepang, memperhatikan mereka beradab, disiplin, menghormati hak-hak orang lain. Juga mengayomi mereka, rakyatnya yang salah dihukum dengan tegas. Akhirnya lama-kelamaan dengan perilaku orang Islam seperti ini, apalagi dari para pemimpinnya, akan menghilangkan kepercayaan umat terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang sering kita dengarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh saudara-saudara kita. Jadi alhamdulillah dalam masalah ini kita jelas-jelasannya seorang pemimpin yang punya legitimasi, ya, baik didapatkan dengan cara benar atau tidak benar, kekuatannya mampu untuk melakukan perubahan-perubahan dengan cara memaksa atau dengan cara, ya, membujuk, merayu, mempergunakan media sosial. Nah, kita umat Islam beranggapan bahwa agama itu hanya ibadah ritual. Di kalangan umat Islam tradisional, mereka beranggapan yang penting kita sholat, yang penting kita puasa. Adapun dalam urusan dunia itu sebagaimana yang mereka riwayatkan dalam sebuah hadis yang palsu, antum a'lam bi umuri atau bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Oleh karena itu kontradiksi ini kita lihat sebagai contoh di negara-negara Arab seperti Saudi Arabia, di mana terdapat dua kota suci antara mereka yang sholat di Mekah, di Madinah, beribadah, tidak ada hubungan dengan apa? Dengan alur, ya, kebijakan dari pemerintahnya. Seolah-olah kebijakan-kebijakan politik, ekonomi, sosial tidak berhubungan dengan apa? Dengan ibadah ritual kita. Jadi seolah-olah Islam hanya fokus pada ibadah ritual. Berbeda dengan apa yang diajarkan dan diamalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, diamalkan juga oleh para keluarga maupun sahabatnya yang kita cintai, kita hormati. Sekarang kita jumpai seperti yang Allah katakan, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Ternyata generasi yang soleh digantikan oleh generasi-generasi yang bejat dan bobrok, menyia-nyiakan sholat, hubungannya dengan Allah, juga mengikuti hawa nafsu yang berakhir melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, Nabi Allah Nuh selama 950 tahun dia berdakwah. Dia bukan gagal total, tapi tidak berhasil untuk mengajak umat dengan kesalahan mereka seluruhnya kembali. Sebagian dari mereka yang selamat, mereka berkumpul dalam bahtera Nuh bersama binatang-binatang yang Allah perintahkan untuk diangkut bersama-sama. Jadi bukan berarti Nuh gagal secara total, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabinya untuk menyampaikan peringatan yang datang dari Allah. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Dan mereka-mereka yang beriman diselamatkan Allah dalam bahtera Nuh. Yang tidak beriman Allah binasakan dan ditelan oleh taufan dan badai serta gelombang. Ini keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah kita menantikan datangnya badai taufan seperti yang dialami oleh kaum Nuh atau adab yang lain baru mau berubah? Atau kita sadar dan kembali kepada Allah dengan segera? Mudah-mudahan Allah berikan hidayahnya buat kita. Yang sudah fenomenal ini, tapi di dalam kekuasaan kita tidak memiliki. Ada ayat yang di Al-Hujurat, walaqad na'lamu annaka yadiku
sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi. Ya, fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Suratul An'am nih. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih. Di Al-Hujurat. Fasabbih bihamdi. Di Al-Hujurat enggak ada ayat ini. Enggak ada ayat ini. Al-Hijr ya. Itu bagaimana Ustaz? Kita sudah tidak mampu dan tidak ada sultan. Tapi yadhiq bisodri. Apakah harus kita tasbih? Tapi kenyataan kita tetap sadar hada yadhiq. Syukran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan-pesan Allah. Di antara mereka ada yang menyambut, sebahagian lagi tidak menyambut, menolak, bahkan menentang. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang bukan dengan sesuatu yang kembali kepada kepentingannya, tapi datang sebagai rahmat bagi al-alamin. Oleh karena itu, walaupun kaumnya menganiaya beliau tidak pernah mendoakan mereka untuk dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali pada mereka-mereka yang datang memohon untuk dikirimkan guru-guru yang mengajarkan mereka, tahu-tahu ternyata ini sebuah makar. Mereka bunuh para guru tersebut, ya. Akhirnya Rasulullah murka terhadap perbuatan mereka yang berkhianat. Tapi terhadap para pelaku Taif yang menganiaya Rasul, melontarinya dengan batu terhadap pribadinya, beliau mengalah. Ketika malaikat menawarkan untuk membinasakan mereka, Rasul juga menolak. Dengan harapan bahwa anak cucu mereka di kemudian hari ada yang akan beriman. Mereka melakukan hal ini atas dasar kebodohan. Jadi ketika Rasul berhadapan dengan takdzib, pendustaan dari kaumnya, Allah mengatakan bahwa kami tahu ya, bahwa kamu merasa sempit dadamu melihat mereka-mereka yang mengingkari apa yang kamu bawa. Rasulullah merasa sempit karena dia membawa sesuatu yang akan menyelamatkan mereka, mereka justru mengingkarinya. Beliau bersedih untuk mereka. Oleh karena itu dalam suratul An'am, qad na'lamu annahu yadhiqu sadruka bima yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Kami tahu bahwa hatimu, dadamu ini sempit atas apa yang mereka ucapkan, atas jawaban-jawaban dan ucapan mereka. Sebenarnya mereka tidak mendustakan engkau wahai Rasulullah, tapi orang-orang yang zalim ini mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Karena apa? Karena ayat-ayat Allah ini mengarahkan mereka untuk berlaku adil, hidup dengan baik dan benar. Ini bertentangan dengan kebiasaan mereka yang meraup keuntungan bagi mereka. Datangnya Islam sebagai rahmat, memberikan peringatan kepada mereka-mereka yang berbuat kezaliman, memerintahkan mereka berbuat adil, menyadarkan masyarakat akan hak-hak mereka. Ini tidak menguntungkan oligarki maupun para penguasa. Dianggap tindakan ini tindakan makar terhadap mereka. Jadi ulama, ya, mereka melanjutkan misi Nabi. Di saat mereka berdakwah, menghadapi pembangkangan, penentangan, maka cara yang terbaik mereka kembali kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Mereka sholat sebagaimana yang Allah ajarkan kepada Rasulnya ketika menghadapi gangguan yang bermacam-macam dari umat. Ini belum berdiri pemerintahan Islam. Belum berdiri pemerintahan Islam di bawah kepemimpinan Rasul. Ketika Rasulullah naik menjadi pemimpin, artinya beliau sebagai Rasul sudah pemimpin, tapi diakui. Kemudian berdiri satu pemerintahan di bawah kepemimpinan Rasul, dibantu oleh para sahabatnya. Kita saksikan Rasul memimpin dengan penuh keadilan. Menghukum mereka yang melakukan kejahatan berlebihan, memberikan maaf, kesempatan bagi mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya tanpa pandang bulu. Tidak melihat keluarga atau orang jauh, dia menegakkan hukum Allah dengan seadil-adilnya. Jadi dalam suratul Hijr ini, begitu juga dalam suratul An'am, itu merupakan ujian bagi Nabi dalam perjalanan dakwah.
Tapi begitu Nabi punya kekuatan untuk menegakkan hukum, Nabi tidak sama sekali pandang bulu. Seorang Muslim bersalah dihukum. Seperti seorang Ansor yang menuduh orang Yahudi mencuri. Yahudi benar tidak berbuat kesalahan dibela karena Islam agama keadilan. Bukan agama yang dididik kita untuk berfanatik secara buta membela saudara kita Muslim walaupun dia salah, tidak. Kalau benar seperti ini, maka keindahan Islam sebagai rahmat lil alamin akan hilang. Maka pada masa pemerintahan Rasul, keluarga dan sahabatnya juga yang bekerja setelah itu, kita saksikan bagaimana keadilan ditegak. Tapi begitu raja-raja yang tidak lagi menghormati hukum Allah, hukum disesuaikan dengan kepentingan hawa nafsu mereka, kembali umat Islam ke dalam masa jahiliyah. Semenjak wafatnya Khulafa ar-Rasyidin dan naiknya raja-raja yang berpakaian Islam, tapi perilaku mereka jauh dari Islam. Yang menyedihkan, banyak umat Islam atau bahkan ulamanya masih membela mereka berbuat kezaliman karena mampu untuk melakukan ekspansi mengembangkan wilayah kekuasaan umat Islam. Kalau kekuasaan dikembangkan dengan cara yang tidak benar, tidak akan membuat Islam menjadi harum. Tapi yang ada raja-raja ya, yang mempunyai ambisi mengembangkan kekuasaan mereka bukan untuk menegakkan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saksikan masuknya mereka menuju Spanyol Cordoba dengan kekerasan, bukan dengan menyampaikan dakwah, berakibat akhirnya apa? Mereka juga sebagaimana datang dengan paksaan, mereka dilenyapkan juga dengan cara paksaan sampai mengakibatkan korban dan banjir darah yang mengalir. Tapi yang disampaikan dengan dakwah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita saksikan mengakar di tengah-tengah mereka dengan kokoh dan kuat. Islam disebarkan di Indonesia bukan dengan cara perang. Perangnya bangsa kita dengan Portugis, dengan Belanda. Tapi dengan kaum muslimin, dengan pembawa risalah dari Nabi kita Muhammad SAW, kita saksikan bagaimana kebijaksanaan mereka mengedepankan kekuatan logika, akhlak, sebagaimana dilakukan oleh Raden Fatah. Dia merupakan anak dari Brawijaya kelima, artinya penerus Majapahit. Bagaimana dia berdakwah di tengah-tengah kaumnya dengan cara yang lemah lembut. Berbondong-bondong kaumnya masuk ke dalam Islam. Hingga Raja Brawijaya kelima, ayah Raden Fatah, merasa ini terasing di tengah-tengah kaum. Tapi sang anak menghormati sang ayah. Menawarkan berkali-kali untuk masuk ke dalam Islam. Ketika dia menolak, sang anak tidak melakukan tindakan-tindakan yang kurang ajar terhadap ayahnya. Jadi Islam masuk ke Indonesia bukan dengan kekerasan. Bukan juga dengan menggulingkan Majapahit. Karena Raden Fatah itu sendiri merupakan putra Majapahit. Tapi rakyat yang menghendaki masuk dalam Islam karena lihat keindahan Islam. Tapi sekarang jangankan orang di luar Islam, orang Islamnya tidak menghormati Islam. Nah, ini yang kita sesalkan. Jadi mudah-mudahan kita bukan hanya bicara, bukan hanya menyampaikan narasi, tapi kita bisa membawa contoh yang baik. Islam adalah rahmatan lil alamin pada ucapan kita, pada juga tindakan kita, yang betul-betul membuktikan bahwa Islam yang dibawa Nabi kita adalah rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya bagi kaum muslimin, bahkan orang di luar Islam pun ikut menikmati. Kalau di satu kampung Islam ditegakkan, hak-hak setiap orang dilindungi dengan hormat. Yang bersalah dihukum walaupun dia seorang muslim. Yang benar dibela walaupun non-muslim, pasti betul-betul Islam akan kembali memukau, mempesona dan menarik. Wallahu a'lam. Mungkin cukup ya, sudah 10:30. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat yang Ustaz Hamzah disampaikan. Kita bertemu kembali esok insyaAllah bersama surat Az-Zumar dalam tafsir fi dhilal Quran. Nafa'anallahu wa iyyakum jami'an wa ja'alana min ibadihis shalihin. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا
وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترضى به قولا وفعلا كرما، وارزق كل حلالا دائما وأخل أتقيا علما، نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر استر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء. بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيه الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.